Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosid Darmawan, NIM 102190142. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum dengan badan usaha yang berbadan hukum. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis badan usaha. Yang pertama, jenis-jenis badan usaha. Bentuk-bentuk perusahaan secara garis besar dapat diklasifikasikan dan dapat dilihat dari jumlah pemiliknya dan dilihat dari status hukumnya. Yang pertama, bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari jumlah pemiliknya. Perusahaan perseorangan yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seorang pengusaha. Yang kedua, perusahaan persekutuan yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam suatu persekutuan. Selanjutnya, bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari status hukumnya. Yang pertama, perusahaan berbadan hukum yaitu sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya. Punya tujuan yang terpisah pula dari tujuan pribadi para anggotanya. Dan tanggung jawab pemegang saham terbatas kepada nilai saham yang diambilnya. Selanjutnya, perusahaan bukan badan hukum, yaitu harta pribadi. Para sekutu juga akan terpakai untuk memenuhi kewajiban perusahaan tersebut. Biasanya berbentuk perorangan maupun persekutuan. Yang selanjutnya, pembeda dari jenis badan usaha. Secara umum, pembagian badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum misalnya antara lain perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara atau BUMN, perseroan terbuka, dan perum. Adapun badan usaha tidak berbadan hukum antara lain usaha perorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer atau CV. Relevansi pembagian dua kelompok tersebut perlu diketahui dalam kaitan pengenalan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pendiri pemegang saham. Pengelompokan kedua badan usaha tersebut dapat dilihat dengan pembedaan yang cukup signifikan. Yang pertama, subjek dan permodalan. Sejak pendirian disahkan, maka subjek hukum badan usaha berbadan hukum itu adalah dia sendiri sebagai personifikasi orang sebagai badan hukum. Oleh karenanya, dia sendiri telah diakui sebagai badan hukum terpisah dari pendiri pemegang saham. Dalam melakukan pembuatannya, badan usaha berbadan hukum diwakilkan oleh pengurus atau direksi yang ditunjuk sesuai dengan akta pendirian atau anggaran dasar. Sedangkan subjek hukum dalam badan usaha tidak berbadan hukum melekat pada pendiri atau pengurusnya. Dengan demikian, badan usaha tersebut bukan merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri di luar pendiri atau pengurus. Dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, badan usaha tidak berbadan hukum diwakilkan oleh pendiri yang sekaligus juga bertindak sebagai pengurus. Badan usaha berbadan hukum ini mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum tidak konsekuensi hukumnya. Pihak ketiga yang mempunyai perikatan hanya dapat menuntut pendiri atau pengurusnya, dan bukan badan usahanya selayaknya pada badan usaha berbadan hukum. Mengenai permodalan, pada badan usaha berbadan hukum terpisah dari kekayaan para pendiri pengurus. Sementara harta kekayaan dalam badan usaha tidak berbadan hukum bercampur dengan harta atau kekayaan pendiri. Selain itu, badan usaha berbadan hukum dapat digugat atau menggugat, sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum tidak dapat menggugat, akan tetapi dapat ditujukan kepada pendiri atau pengurus aktif. Karena pendiri atau pengurus tersebutlah yang secara tidak langsung melakukan hubungan hukum. Yang kedua, prosedur pendirian. Pendirian badan usaha berbadan hukum mutlak harus ada
pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Yang ketiga, harta kekayaan. Harta kekayaan badan usaha berbadan hukum terpisah dengan harta kekayaan pribadi pendiri atau pengurus. Dengan demikian, dalam akta pendirian dijelaskan permodalan badan usaha tersebut. Permisalan harta keduanya sangat jelas diatur. Sementara pada badan usaha tidak berbadan hukum, tidak ada suatu pembatasan yang jelas antara kekayaan pribadi atau pendiri dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Atau dengan kata lain, harta kekayaan bercampur dan tidak ada suatu pemisahan yang jelas. Keempat, pertanggungjawaban. Dalam badan usaha berbadan hukum, pertanggungjawaban pendiri atau pemegang saham terhadap perikatan badan usaha kepada pihak ketiga hanya sebatas modal atau in-bank yang dimasukkan ke dalam badan usaha tersebut. Sedangkan pada badan usaha tidak berbadan hukum, pertanggungjawabannya akan sampai harta pribadi pendiri tersebut alias tidak ada pembatas. Selanjutnya, perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata. Perusahaan perseorangan atau bisa dikatakan perusahaan dagang adalah dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan dagang dapat dikelola oleh satu orang atau lebih dengan modal milik sendiri. Secara resmi, tidak ada perusahaan perseorangan. Tetapi dalam praktik di masyarakat telah ada suatu bentuk perusahaan perorangan yang diterima oleh masyarakat, yaitu perusahaan dagang. Untuk mendirikan perusahaan dagang secara resmi dapat mengajukan permohonan dengan surat izin usaha atau SIU kepada kantor wilayah perdagangan dan mengajukan surat izin tempat usaha atau SITU kepada pemerintah daerah setempat. Yang selanjutnya, persekutuan perdata atau dapat dikatakan sebagai asal mula atau bentuk awal dari badan usaha yang merupakan kerjasama. Badan usaha ini diatur dalam pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH Perdata. Menurut pasal 1618 KUH Perdata, persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan suatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Selanjutnya yaitu firma. Persekutuan firma diatur dalam pasal 16 sampai 18 dan 22 sampai 35 KUH Dagang. Pasal 16 KUH Dagang berbunyi, yang dinamakan persekutuan firma ialah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Unsur-unsur dari persekutuan firma berdasarkan ketentuan pasal tersebut adalah merupakan persekutuan perdata, menjalankan perusahaan, adanya nama bersama. Yang terakhir, setiap sekutu firma adalah pengurus baik untuk Daden van Beheren maupun Daden van Berjiken, sepanjang tidak adanya sekutu yang dilarang atau dikecualikan, dan selalu bertanggung jawab secara renteng. Selanjutnya yaitu CV atau persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer diatur dalam pasal 19 sampai 21 KUH Dagang. Persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer atau aktif beserta satu atau beberapa orang sekutu komplementer atau pasif, sehingga sering dianggap sebagai varian dari persekutuan firma atau bentuk antara persekutuan firma dengan perseroan terbatas. Dari pengertian di atas, maka unsur-unsur dari persekutuan komanditer adalah badan usaha yang merupakan persekutuan firma. Yang kedua, di dalamnya minimal adanya satu sekutu komanditer atau sekutu pasif dan adanya satu sekutu komplementer atau sekutu aktif. Yang selanjutnya yaitu perusahaan transnasional dan franchise. Perusahaan transnasional adalah istilah yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hal ini dapat terlihat dalam draft yang dibuat oleh PBB dengan judul Draft United Nation
Code of Conduct on Transnational Corporation yang dengan jelas menggunakan istilah transnational corporation atau perusahaan transnasional. Perusahaan yang menguasai hak lintas di dunia bisnis termasuk bisnis transnasional sebagian besar tidak konsisten satu sama lain. Secara teoritis, terdapat kemungkinan bagi negara-negara untuk menyerasikan perundang-undangan mereka. Misalnya, dengan mengadakan perjanjian multilateral atau memberi wewenang kepada badan supranasional untuk mengumumkan seperangkat peraturan yang mengikat. Akan tetapi, dalam praktek menjalaninya dihalangi karena cukup banyak negara kebangsaan bersikeras dengan hak kedaulatan mereka untuk berurusan dengan perusahaan asing kalau dianggap perlu. Lagi pula, dalam hal ini kepentingan dan kebijaksanaan negara-negara sangat besar perbedaannya. Yang selanjutnya yaitu franchise adalah konsep pemasaran produk dan jasa secara cepat dengan memperjelas jaringan dalam bentuk pemberian lisensi, nama produk, sistem, dan prosedur dari pemilik merek atau franchisor kepada penerima waralaba pada jangka waktu tertentu dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati kedua belah pihak. Ketentuan dan landasan hukum waralaba di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Yang kedua, keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 259 MPR Kepresidenan 7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang ketentuan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Yang ketiga, peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 31 MDAG per 8 2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Yang keempat, Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Yang kelima, Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Yang keenam, Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.